Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diah Tri Sulistiani, Kartika Apriani, Khofifah Dwi Nurmala, Meriska Dwistianingsih, dan Tizani Rifat Saifun Nawas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang media audiovisual. Saya Khofifah Dwi Nurmala akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian media audiovisual. Media sendiri memiliki arti sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Sedangkan audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni mempunyai bentuk berupa unsur suara ataupun unsur gambar. Jadi, pengertian media audiovisual adalah sesuatu yang dapat mendorong siswa untuk belajar dengan alat peraga dalam bentuk suara ataupun gambar. Materi selanjutnya yaitu macam-macam media audiovisual. Macam-macam media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual bergerak dan media audiovisual diam. Media audiovisual gerak adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerakan serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, video, film bergerak, dan animasi. Sedangkan media audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan gambar secara diam, seperti film bingkai suara atau sound slide dan film rangkaian suara. Nama saya Meriska Dwistianingsih, NPM 19130531115, nomor absen 21, akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi media audiovisual. Fungsi dari media audiovisual yang pertama ada menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, peristiwa-peristiwa yang penting atau objek langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio. Kemudian itu dapat disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Kemudian yang kedua ada memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret. 3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Kemudian yang keempat ada media pembelajaran memiliki nilai praktis. Nah, nilai praktisnya itu apa saja? Yang pertama ada media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Saya, Diah Tri Sulistiani, akan melanjutkan materi presentasi yaitu tentang karakteristik media audiovisual. Yang pertama, yaitu media grafis atau visual diam. Grafis didefinisikan sebagai bahan-bahan non-fotografis dengan format 2 dimensi yang didesain khusus untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi tertentu. Contohnya yaitu gambar, poster, diagram, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media proyeksi. Media yang dibantu dengan alat proyektor. Contohnya yaitu slide dan juga film. Yang ketiga media audio. Media audio untuk bahan yang mengandung pesan auditif atau pita suara, contohnya radio dan juga tape recorder. Lalu yang terakhir yaitu media komputer, yang merupakan jenis media secara virtual yang dapat menyediakan respon secara langsung dari proses belajar siswa. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri media audiovisual.
Ada 6 ciri-ciri media audiovisual. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Yang kelima, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behavior, dan kognitif. Yang keenam, mereka merupakan representasi fisik dari gagasan atau gagasan abstrak. Saya, Kartika Apriani, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip penggunaan media audiovisual. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media tidak digunakan untuk alat hiburan atau semata-mata untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Akan tetapi, benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Dan yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap penggunaan media audiovisual. Yang pertama, bahan yang disajikan harus mengarah langsung pada masalah yang sedang dibicarakan atau terarah. Yang kedua, bahan seharusnya hanya disajikan pada waktu yang tepat, sehingga tidak menyebabkan terputusnya kelangsungan berpikir. Lalu yang ketiga, pimpinan sebaiknya mengetahui bagaimana cara menjalankan alat bantu tersebut. Nomor 4, alat bantu sebaiknya mengajarkan sesuatu, tidak hanya menanyakan saja. Lalu, partisipasi siswa sangat diharapkan. Dan yang terakhir, rencana mutlak diperlukan untuk membuat bahan yang disajikan dengan alat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.